Kita lagi di mana nih, Mas? Lagi di Monty Coffee. Monty Coffee itu di mana ya? Pondok Aren lah gitu. Oh, kok lagi di sini? Ada apa? Mas Rivo lagi janjian sama siapa ini? Lagi ada project apa? YouTube channel. Artis toh? Skuter biru. Apa itu skuter biru? Selebritis kurang terkenal bikin rusuh. Aku sudah mau nyebut skuter biru tuh ketawa. Tapi seru kan? Jadinya lucu. Itu orang inget tuh skuter biru. Dan punya skuter biru emang kan? Punya skuter biru Nah, masih di bengkel. Lo masih? Belum ditebus. Masih dong. Waduh. Minta dong sama manajemen artis ya. Jadi saiki Mas Rivo ini artis. Kerjaanmu apa toh sebenarnya, Mas? Sebelumnya buka warung kopi. Cuman di warung kopi yang mana nih? Ada dua nih yang tak selama kenal aku aja ada dua itu. Warung kopi yang milik sendiri itu yang warung kopi dalam warkop dalam komplek Alvania itu. Alvania. Cuman Desember kemarin alhamdulillah tutup. Alhamdulillah. Insya Allah nanti setelah pandemi buka lagi. Amin. Gitu. Jadi terus sekarang itu ada tawaran jadi talent. Jadi artis. Jadi talent. Oh kerjaannya jadi sekarang itu? Kalau ya kerjaannya sekarang itu. Jadi seminggu sekali syuting di 2 lokasi di coffee shop. Mantap. Beda nih emang artis emang wajahnya jadi lebih mengkilap. Pakai apa sih? Pelembab atau pakai apa? Ini kan habis makan bebek aja masih mengkilat ya. Loh tapi profesimu apa? Kalau pekerjaanmu itu profesimu apa sebenarnya? Sebelumnya kan kerja di perusahaan catering untuk perusahaan apa ya? Pihak ketiga lah, outsource. Okay. Di perusahaan catering biasanya dia penyedia jasa catering, makanan, housekeeping untuk perusahaan-perusahaan minyak, oil and gas dan pertambangan. Keren itu. Itu dari 2011 kalau nggak salah sampai 2016. Keren itu. Iya. Cuman terakhir itu kenapa ya? Oh karena yang pertama mikir selalu ninggalin keluarga. Karena kan kadang bisa tuh tugas tuh di daerah Papua, kadang di Sulawesi, kadang di kemarin sempat di Laut Cina Selatan di Natuna, di Laut Cina Selatan di wilayah negaranya Thailand juga pernah. Family man toh iki. Artisku iki family man. Mikir ninggalin anak, ninggalin istri. Iya. Berat itu, Mas. Berat itu. Nggak semua orang bisa. Betul. Terus mikir, aduh keseringan naik pesawat, naik helikopter, naik speedboat, takut ada apa-apa. Kalau ada apa-apanya dekat keluarga kan enak. Kalau jauh keluarga. Iku kan umur, Mas. Nek wis pedi naik. Lo sekolahmu apa toh? Dulu sekolahmu? Basic sekolah itu perhotelan, diploma 3, manajemen tata boga di Tunggu. Manajemen tata boga. NHI. Kalau NHI kan yang biasanya kalau orang dengar NHI itu Bandung. Yeah. Nah, ini NHI yang Bali. Ada yang di Nusa Dua. Ada ya? Ada. Baru tahu ya. Dia adik universitasnya NHI Bandung sih. Tapi lebih enak dong di Bali. Awalnya malah justru lulus SMA itu pengennya masuk Bandung. Cuman kata keluarga jangan di Bandung nanti pergaulannya gimana dan ternyata masuk Bali tambah hancur. Emang bawaannya hancur aja ya, Pak. Nggak mikir daerah. Iya. Itu nggak masalah daerah ya. Kok tapi lucu juga ya, Bandung lebih hancur daripada Bali. Padahal kita tahu bahwa begitu. Makanya jadi berarti emang rezekimu, Mas. Jalan hidupmu harus ke Bali. Jalan hidupnya memang begitu. Karena memang Bapak kan orang Bali, banyak keluarga di Bali, pengen mereka tinggal di rumah keluarga. Cuman aku sih nggak mau jadi beban saudara. Jadi bahan omongan, mending ngekos aja. Iya. Tapi berarti kalau tadi cerita kerjanya di catering, kemudian ada warung kopi, sejalan dong sama sekolahmu? Sejalan, karena waktu beres kuliah itu pun sendiri kan melanglang buana di Bali, keluar masuk restoran, keluar masuk hotel. Aku juga keluar masuk restoran loh, Mas. Makan. Kita keluar masuk restorannya, jadi pengolah makanannya. Gitu. Sempet toh begitu? Sempet. Ya alhamdulillah sempet. Kalau di perusahaan catering itu waktu di tambang nikel di Sulawesi Selatan. Pernah juga? Jadi chef. Di tambang nikel? Iya. Itu jadi luar chef. Biasa. Lalu waktu ke Papua jadi kalau di sana panggilannya Kembos.
Apa itu? Kempos itu chef artinya? Kempos itu kalau chef itu kan lebih ke makanan. Untuk perusahaan tambang yang kita provide itu makanan-makanan staff-staffnya ya. Tapi kalau kempos itu lebih kita mengurus barang, inventory barang, pengadaan, makanan, sampai housekeeping. Pokoknya satu camp pengeboran minyak atau gas itu dari urusan makan, housekeeping, laundrynya itu catering ini yang mengurus. Nah saya di situ kayak bisa dibilang supervisornya. Camp boss. Camp boss. Luar biasa nih. Nah sekarang udah nggak ada warung kopinya kan Desember kemarin. Warung kopi. Berarti sekarang kalau dibilang per hari ini berarti nggak ada urusan sejalan dong sama sekolah dulu. Nggak ada. Nah ini jadi artisnya apa nih? Artis sinetron apa artis apa ini? Pengennya kalau apa sih mas? Artis ini udah nyanyi, terus dia main sinetron, apa sih itu namanya? Haji Mumpung ya? Bisa jadi. Terus sekarang bawa channel apa ini? YouTube-nya? Nama channelnya Kopi di Mana. Tentang apa itu? Mengulas coffee shop, kedai kopi. Oh masih sejalan dong, ya, masih di situ bedanya dulu pelaku. Ya. Sekarang jadi pengamat seolah-olah. Jadi ahlinya lah. Komentator lah ya. Cuman ya kopinya ya cuman membahas masalah. Bedanya dulu membuat kopi jadi menarik, sekarang membuat wajah lebih mengkilap gitu. Iya mas. Insya Allah menjadi berkah. Amin mas, amin. Terus mas, mencukupi ora? Iki pertanyaan sulit nih. Sebenarnya dari. Non sewu nih takon nih. Gak apa-apa. Saya senang berbagi cerita loh mas. Oh iya. Bukan berbagi penderitaan. Oh iya. Kalau. Tapi nggak ada gurat penderitaan kok di wajahmu sekarang yang sebagai artis ini. Lebih luas ya. Kayaknya mimpi waktu kecil terjawab. Mungkin tarikan dari obat-obat itu, obat kosmetiknya. Belum pakai. Tapi mengkilap loh mas. Rencana beli sih. Wedian lagi. Job ya. Jadi kalau sekarang bisa dibilang dari hasil ngevlog ini, saya tidak berharap banyak. Iya. Karena bisa dibilang vlog ini atau channel YouTube ini kan bukan saya pribadi yang membangun, tapi dibangun bersama-sama oleh tim. Sama saja mindsetnya pada saat membuka warung kopi zaman dulu. Di awal-awal itu kita tidak terlalu berharap besar. Yang penting intinya si channel YouTube ini punya banyak stok video, bisa tayang, bisa dikenal banyak orang. Kalaupun nanti ada benefit setelahnya, itu adalah bonus. Jadi nggak mau berharap banyak dari vlog. Soalnya berharap banyak dari Tuhan. Karena berharap banyak dari Tuhan, Mas. Bener ya? Serius banget ini. Karena sekarang kegiatannya baru ini aja. Ya kalau sekarang sih di Sambi sih jualan online frozen. Nah, baru pertanyaan berikutnya. Gitu. Untuk nambel sulam, pasti ini ada dalam kehidupan rumah tangga wajar tuh. Ada kadang-kadang kebutuhannya melebihi dari pemasukan kan. Pi, caramu? Kalau sekarang jujur semenjak September, alhamdulillah istri saya izinin kerja lagi mas. Oh, jadi akhirnya rewangan sama istri? Iya, rewangannya sama istri. Jadi. Terus punya sampingan nggak mas? Apa? Kalau sampingan sih jualan frozen food. Jualan frozen food. Tapi memang muternya belum masif. Jadi masih tetangga-tetangga kompleks sih yang beli. Sempet ini nggak gadai ke nyekolahin barang-barang atau bahkan jual mas? Jual rumah. Jadi prinsip sih kemarin. Soalnya setiap rumah tangga itu ada mata kuliah gadai dan menjual mas. Harus tuh lewat itu. Dan kehilangan kan? Dan kehilangan. Ada ya? Sering. Apalagi pandemi ini ya? Pandemi kemarin pemasukan berkurang, terus semenjak omsetnya warung kopi menurun, istri waktu itu belum bekerja, akhirnya mau tidak mau kita ngelepas cicilan rumah yang ada di Tangerang. Jadi rumah itu masih nyicil, ngambil cicilan 20 tahun, baru berjalan 5 tahun. Untung masih ada rumah yang dilepas. Ya, akhirnya kita over credit lah mas bahasanya. Over credit ya dapat uang dari sana. Misinya adalah memang supaya kita pengen meng-cut semua hutang-hutang yang berbunga bank dulu. Anti riba nih saya? Bukan. Saya bukan pasukan dari sana. Hanya menyelamatkan hidup dulu? Hanya menyelamatkan hidup. Mungkin nanti kalau sudah struggle, akan kembali lagi berubah. Iya. Siap.
Kalau dijelaskan lebih rinci nanti ada yang komen. Oh ya nggak, ya. Oh iya, nggak boleh ya, nggak boleh. Kita yang lain kalau gitu yang lain ngomong. Mas, dalam perjalanan karirmu, terutama karir pekerjaan ya, ada nggak satu momen dalam hidupmu yang membuat entah jadi tak terlupakan atau ngenes banget atau malah membuat jadi perubahan sikap atau mental gitu, Mas? Sebenarnya sih dari semenjak kuliah di Bali itu mengalami banyak pasang surut hidup ya, Mas. Jadi, luar biasa. Kayak dulu zaman kuliah itu di tapi badanmu surut emang sih. Waktu tak kenal kayaknya nggak sebesar ini. Iya, kecilan ini sekarang justru. Iya, jadi ya intinya sih yang lebih berkesan, misalnya dari zaman kuliah sampai sekarang ini banyak cerita pasang surut. Cuman yang pasang surut fase pertama itu waktu saya mutusin cabut dari Bali untuk merantau ke daerah Jawa Barat di Bogor. Oh, oke. Di situ harus ngelepas kerjaan karena suatu dan lain hal, meninggalkan teman-teman, keluarga juga, ngerantau di Bogor yang notabene tidak ada keluarga, tidak ada saudara. Alhamdulillahnya masih ada kenalan waktu masih kerja di Bali, menghubungi beliau lagi, dipercayalah masuk perusahaan tambang catering itu. Catering itu. Akhirnya melanglang buana lah di situ. Lalu fase yang selanjutnya waktu kemarin ngambil keputusan berhenti dari pekerjaan. Karena kan kalau dulu kerja kita setiap bulan dapat gaji. Pasti terima gaji, bisa ngajak keluarga makan sampai 2016 itu berarti ya? Betul. Setelah itu bener-bener Highlander lah ya. Highlander. Wirausaha bener lah ya. Wirausaha. Pernah ngambil cicilan 2 mobil dengan cicilan 7 juta per bulan dan nggak bisa bayar. Akhirnya mobil kita kembalikan semua ke leasing. Ya. Jualan empek-empek di pinggir jalan. Intinya sih kalau kita mudah mengambil keputusan berhenti pekerjaan dan memulai berwirausaha, tidak harus memikirkan modalnya dari mana. Yang penting bahasa Jawanya adalah rai gedek. Apa itu? Rai gedek itu rai gedek. Tidak punya malu. Rai itu muka, gedek itu dindingnya. Bambu. Tidak punya malu ya. Singkirkan rasa malu. Berpikirlah bahwa diri kita masih miskin. Luar biasa. Berpikirlah diri kita masih menumpang hidup sama mertua. Saya nggak malu ngakuin numpang hidup sama mertua. Yang penting di mata mertua, di mata istri, di mata keluarga, mereka melihat saya masih berusaha. Tidak. Luar biasa. Barakallah. Tausiah ini. Padahal mau tanya berikutnya, Mas. Apa tuh? Ya terakhir nih pertanyaannya. Ini buat adik-adik, teman-teman yang lagi galau cari kerjaan atau bingung karir itu seperti apa, profesi seperti apa, ada pesan nggak buat mereka ini? Yang pertama, kalau memutuskan bekerja ikut orang di perusahaan atau apapun itu ya, entah itu kantoran atau apa, pokoknya kerja ikut orang, jangan ada hitung-hitungan, oh background pendidikan saya S1, background pendidikan saya diploma 3, atau pengalaman kerja saya ini itu, saya pantasnya nerima gaji sekian. Totalitas saja pokoknya ya? Pokoknya totalitas, tapi kita punya tolak ukur. Apa yang kita dapatkan bayaran dari perusahaan itu sesuai nggak nih dengan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya kan? Jangan menyesuaikannya dengan cukup nggak dengan kebutuhan hidup kita. Karena kalau kebutuhan hidup kita kan nggak pernah habis, maksudnya banyak pengennya. Benar. Terus kalau susah kayak sekarang pandemi, susah nyari kerjaan, pengen memulai usaha, singkirkan pola pikir. Ini yang kedua nih berarti ya? Iya. Tadi pertama. Yang kedua, singkirkan ketakutan. Oh kalau pengen berjualan, berdagang, modal dari mana? Atau saya basicnya keluarga saya nggak punya modal. Usaha itu bisa dimulai tanpa modal. Caranya mas. Yang penting kita belajar dulu bagaimana. Yang penting kita menyiapkan diri kita supaya pantas dilihat sama investor. Luar biasa. Ini investor melihat kita itu, kita punya konsep usaha. Konsep usahanya apa? Kita tuangkan di dalam proposal. Di proposal itu kita rinci usahanya apa, modalnya apa, sampai kita hitung balik modalnya. Jangan banyak-banyak mas. Ini nanti ada satu sesi sendiri wirausaha ya mas. Ini 2 jam ini. 2 jam subscribe dengan skuter biru ya toh. Pokoknya jangan pernah berpikir
malas, takut, iya. dan segala macam. Kalah boleh, menyerah jangan. Uish, bisa gitu ya? Kalah boleh. Oh, kalah boleh, menyerah jangan. Setuju saya. Keren. Oke Mas Rivo, terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi, sukses ya. Amin. Menjadi artis yang top, insya Allah. Amin. Makasih Mas Rivo. Terima kasih.